Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Saya ingin agar kita semuanya menyiapkan diri, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi. Dampak terhadap cuaca di Indonesia, sekali lagi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat petir serta angin kencang. Pemirsa, seringkali ketika musim hujan tiba di Indonesia, bencana hidrometeorologi ini seringkali mengikuti. Untuk itu kita akan membahas bagaimana kemudian negara sekaligus masyarakat juga harus hadir dan bersinergi untuk bisa mencegah atau meminimalkan dampak yang diakibatkan dari bencana hidrometeorologi tersebut. Kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi ada banyak hal, tidak hanya sekedar banjir ataupun banjir bandang, namun juga ada jenis-jenis bencana lainnya seperti misalnya pohon tumbang, kemudian cuaca ekstrim dan seterusnya. Tanah longsor pun juga masuk di dalamnya. Ini akan menjadi sorotan kita, akan menjadi fokus kita pada perbincangan pagi hari ini. Dan kami juga telah terhubung dengan Bapak Abdul Muhari yang merupakan PLT Kapus Datinkom BNPB. Selamat pagi Pak Abdul Muhari. Selamat pagi Mas Reno. Baik. Pak Abdul Muhari, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ketika musim hujan tiba biasanya ini diiringi atau diikuti dengan adanya bencana hidrometeorologi di Indonesia. Berkaca di kejadian banjir bandang di Batu, kemudian Garut, apa yang bisa kita pelajari di situ Pak Abdul sebetulnya? Ya, baik. Pertama memang secara umum sebagaimana sudah disampaikan oleh BMKG sejak awal bulan November bahkan sejak awal Oktober lalu bahwa negara kita di akhir tahun ini sampai nanti hingga Februari 2022 itu akan terpengaruh oleh fenomena La Nina, di mana kalau melihat fenomena serupa di tahun 2020 maka ada potensi kenaikan intensitas curah hujan dan frekuensinya hingga dari 20 hingga 70%. Nah, peningkatan intensitas curah hujan ini yang kemudian bisa memicu dan membawa terjadinya bencana-bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor. Nah, implikasinya ini banjir bandang dan tanah longsor ini sebenarnya tidak semua merupakan implikasi dari intensitas hujan itu sendiri, tetapi ada yang merupakan akibat dari intervensi atau faktor-faktor manusia. Nah, ini mungkin harus kita perhatikan bergantung jenis bencananya. Oke, baik. Kalau kemudian kembali tadi ke pertanyaan saya, di peristiwa banjir bandang di Batu, banjir bandang di Garut, Jawa Barat yang terbaru, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik supaya ini bisa menjadi bahan pelajaran dan untuk pencegahan supaya tidak lagi terjadi di kemudian hari, Pak Abdul? Baik, di banjir bandang Batu, saya sendiri kebetulan melakukan survei udara 1 hari setelah kejadian. Ketika kita berbicara banjir bandang, penyebabnya biasanya dominan oleh faktor adanya bendung-bendung alam di daerah hulu. Bendung-bendung alam ini
bisa terjadi apakah karena itu ada longsoran-longsoran yang menutup badan sungai atau mempersempit badan sungai. Kemudian apakah itu ada tumpukan-tumpukan pohon tumbang dari beberapa waktu yang lalu kemudian juga menumpuk di badan air yang mungkin pada saat kondisi normal ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika intensitas hujan sangat tinggi di hulu, maka bendung-bendung alam ini kemudian bisa menghambat aliran air. Nah, ketika bendung alam ini tidak mampu menahan debit air yang sudah semakin tinggi, dia akan jebol. Ini yang terjadi di Batu dan kemudian juga di Garut. Nah, untuk antisipasinya, Bapak Presiden sebagaimana diteruskan oleh Kepala BNPB Bapak Majen Suharyanto sudah menyampaikan bahwa untuk mencegah banjir dan banjir bandang ini, khususnya banjir bandang, maka sangat kita perlukan untuk melihat kondisi alur sungai kita di daerah hulu. Ini sangat penting. Perlu dilakukan susur sungai, tetapi tidak melibatkan anak sekolah. Sekali lagi, perlu dilakukan susur sungai, tapi tidak melibatkan anak sekolah. Lakukan dengan instansi yang memang punya pengalaman di situ, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah desa, pecinta alam, untuk melihat benar-benar di hulu itu apakah ada bendung-bendung alam seperti ini. Karena kalau kita lihat dari udara, ketika kita naik ke hulu yang apakah itu masih ada vegetasi atau kurang vegetasi, biasanya selalu ada bendung-bendung alam ini yang ketika musim kemarau dia tidak akan berpengaruh. Tetapi ketika musim hujan, debit air tinggi ini akan sangat dominan untuk menjadi bendung-bendung alam yang kemudian jebol, kemudian menghantarkan air bah ke masyarakat. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan karena fase dari puncak musim hujan bersamaan dengan dampak La Nina ini masih akan kita hadapi sampai Februari ke depan. Baik, Pak Abdul, kalau terkait dengan peta bencana, saya yakin BNPB ini memiliki pemetaan mapping atau wilayah-wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah. Tapi kalau kita sedang di musim hujan, kita akan tentu berbicara mengenai bencana hidrometeorologi basah. Terkait dengan mapping lokasi rawan bencana ini, apakah sebetulnya wilayah Batu, wilayah Garut, dan Kalimantan bahkan dengan bencana banjir yang berkepanjangan ini juga masuk dalam peta kerawanan bencana milik BNPB, Pak Abdul? Ya, kalau kita lihat di laman inaris.bnpb.go.id atau masyarakat juga bisa mengunduh untuk di telepon genggam masing-masing di Inaris personal, maka kita bisa melihat bahwa daerah yang terdampak banjir bandang di Batu bulan lalu dan di Garut 2 hari lalu, di terdampak banjir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sejak Oktober lalu, dan di Kalimantan Selatan sejak minggu ini, itu adalah daerah-daerah dengan risiko banjir dan banjir bandang dengan tingkat risiko sedang hingga sangat tinggi. Jadi daerah-daerah ini memang sudah terpetakan sebagai daerah berisiko bencana banjir dan banjir bandang. Tetapi mungkin ketika kita ada di wilayah itu, kita masih perlu untuk melihat lagi, untuk mengenali lagi, dan juga pemerintah daerah juga mungkin harus sering-sering mengingatkan bahwa kawasan-kawasan yang memang berpotensi sedang hingga sangat tinggi terdampak banjir, banjir bandang, di musim hujan ini benar-benar harus bersiap untuk melakukan hal-hal yang penting untuk kita lakukan sebagai kesiapsiagaan dan mitigasi. Oke, Pak Abdul tadi menyambung tadi yang Anda sebutkan bahwa susur sungai ini menjadi salah satu yang poin penting untuk bisa mencegah supaya peristiwa seperti di Batu dan Garut ini tidak terjadi. Tetapi kegiatan susur sungai ini menurut evaluasi dari BNPB, apakah ini sudah berjalan optimal, berjalan maksimal sejauh ini? Sejauh ini mungkin bisa kita bilang belum optimal karena masih belum terlalu terorganisir untuk dilakukan, dan mungkin juga hal seperti ini mungkin menjadi hal yang baru untuk menjadi satu keharusan. Karena selama ini mungkin kita belum bisa melihat sebenarnya ketika kita
mengevaluasi satu kejadian banjir bandang, karena banjir bandang ini berbeda dengan banjir biasa. Kalau banjir bandang ini dia sekali hantam begitu banyak volume air, sampah, pohon, dan lain-lain yang mengikut di air itu. Tapi sekali lewat itu dia selesai. Berbeda dengan banjir yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, atau Kalimantan Selatan. Karena ini peningkatan debit sungai di hulu yang kemudian berhadapan dengan tingkat kemiringan di hulu dan di hilir ini tidak terlalu signifikan sehingga air tidak terlalu mengalir. Maka ini yang menyebabkan genangan ini jadi lama surutnya. Tapi kalau banjir bandang itu dominan hanya satu faktor yang sangat dominan. Ada bendung alam di hulu, kemudian dia jebol, kemudian membawa seluruh volume air ke masyarakat. Nah, disinilah sangat pentingnya kita melihat lingkungan kita sendiri. Kalau kita tinggal di aliran sungai, kita harus melihat ke atas, kira-kira di hulu sungai kita apakah air bisa mengalir dengan lancar, tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada pohon tumbang, tidak ada bekas dulu longsor sehingga mempersempit badan air yang bisa menjadi bendung alam kemudian menciptakan banjir bandang. Baik, kita bahas soal tadi sudah kita review dan kupas terkait dengan bencana banjir atau bahkan banjir bandang. Sekarang kita beralih ke bencana hidrometeorologi berikutnya, Pak Abdul. Ini terkait dengan tanah longsor. Tadi di awal sekali Anda mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi basah ini tidak hanya terkait dengan atau disebabkan karena intensitas hujan atau faktor cuaca, namun ada faktor human activity di situ, ada faktor peran manusia di situ. Nah, kalau kita berkaca di beberapa kejadian tanah longsor misalnya, terjadi karena adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Bagaimana tanggapan dari BNPB terkait hal ini? Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena setiap tanah longsor, kejadian tanah longsor hampir selalu 95-99% itu berada di kawasan pertama yang vegetasinya tidak terlalu kuat untuk menahan tanah di kelerengan, jadi tidak ada vegetasi yang cukup untuk mengikat tanah dan menyerap air. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor penggunaan ruang hidup, penggunaan lahan yang mungkin bercampur antara pemukiman dan daerah resapan air. Ini seperti yang ada di tampilan, ini banyak longsor Sumedang beberapa waktu yang lalu, tidak ada vegetasi yang cukup di daerah kelerengan. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu untuk mitigasi jangka menengah, jangka panjang. Tetapi karena kita saat ini sudah ada pada musim hujan dengan intensitas yang lebih dari biasanya ini, ada pesan kesiapsiagaan yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Karena apa? Ketika kita bicara intensitas hujan, yang penting untuk diketahui masyarakat itu kapan harus evakuasi. Baik itu untuk banjir, baik untuk banjir bandang, baik untuk tanah longsor. Karena terkadang ketika hujan intensitas sangat tinggi, masyarakat apalagi terjadinya malam, kita cenderung untuk istirahat lebih nyenyak dari biasanya. Ini yang berbahaya. Kalau ada hujan dengan intensitas tinggi, hujan deras, berlangsung sudah berjalan 1 jam, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Ada hujan deras 1 jam, belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Mau malam, mau siang, kalau malam ambil senter, coba lihat keluar. Kalau objek yang berjarak 30 meter dari rumah kita, yang kita tahu rumah si A, rumah si B jaraknya 30-50 meter, itu dengan senter pun tidak kelihatan, maka visibility kita sangat rendah. Artinya apa? Intensitas hujannya sangat tinggi. Kalau ini sudah berjalan lebih dari 1 jam, belum ada tanda-tanda akan berhenti, itu adalah saatnya bagi masyarakat yang tinggal di kelerengan, bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, untuk evakuasi dulu sementara. Karena pasti kalau sudah terjadi 1 jam dengan intensitas seperti itu, debit air di hulu sudah sangat besar. Baik. Masyarakat yang tinggal di kelerengan, yang tinggal di sepanjang aliran sungai, ambil payung, keluar dulu, cari tempat yang aman. Setelah hujan berhenti, jangan langsung kembali. Tunggu 1-2 jam, pastikan tidak ada banjir, pastikan tidak ada banjir bandang, baru kembali ke rumah.
Berarti ini kita sedang berbicara terkait dengan mitigasi bencana, pencegahan, meminimalkan bagaimana resiko jika terjadi bencana. Pak Abdul, salah satu bentuk mitigasi pencegahan yang juga harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengenali faktor bencana apa saja yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Apakah hal ini sudah terjadi, sudah berjalan maksimal? Pak Abdul, singkat saja. Iya, masyarakat kembali lagi kami himbau untuk bisa melihat di aplikasi Inaris Personal, di mana di dalam aplikasi itu BNPB sudah menampilkan seluruh potensi risiko yang ada di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat dimanapun berada itu akan bisa melihat dengan gampang, saya di tempat ini risiko apa yang ada di sekitar sini, apakah banjir, banjir bandang, dan bagaimana tingkat risikonya. Ini adalah informasi awal supaya kita bisa tahu kalau kita ada di satu tempat, potensi risiko apa yang harus kita waspadai dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika itu terjadi. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhari selaku PLT Kapus Datinkom BNPB sudah bergabung bersama kami memberikan pencerahan terkait dengan bencana hidrometeorologi di Indonesia. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari bencana ini. Terima kasih Pak Abdul, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas.